Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, pelajaran 6, Mengapa bergantung kepada Allah? Untuk kelas 4, Sekolah Dasar. Shalom siswa-siswi kelas 4. Bahan Alkitab pada pembelajaran 6 kali ini terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22 dan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Dibaca di rumah masing-masing ya. Tapi sebelum kalian membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini. Saat ini kami siswa-siswi kelas 4 sudah siap untuk mengikuti pelajaran agama Kristen. Berkati kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami mengerti akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Pelajaran kali ini diawali dengan duduk santai. Jadi sambil duduk santai, kalian pejamkan mata sambil membayangkan pemberian Tuhan yang indah di dalam hidup kalian. Ayah dan ibu yang selalu merawat dan menyayangimu, saudara-saudaramu, guru-guru, dan teman-teman yang ada di sekitarmu. Bayangkanlah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Matahari yang bersinar dengan cerah, bulan menerangi di waktu malam, bintang yang berkilau di langit, tumbuh-tumbuhan yang beraneka jenis, bunga-bunga yang indah dipandang, pohon-pohon yang rindang untuk berteduh, gunung yang menjulang tinggi, dan burung yang berkicau dengan merdu. Kemudian bayangkanlah kamu diberi ciptaan Tuhan, seekor anjing yang sangat lucu dan pintar. Anjing itu sangat kamu sayangi. Dia menjadi teman bermainmu setiap hari. Kamu sangat senang bercanda dengannya. Tidak jarang kamu memeluk dan membelai bulunya yang bersih dan halus. Ketika kamu belajar, ia dengan setia menunggu dan menemanimu. Setiap kali kamu pulang sekolah, dia selalu menunggumu. Dia selalu menyambutmu dengan girang sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Setiap hari dia akan menyambutmu dengan setia. Suatu kali, sepulang sekolah, kamu tidak mendapatinya menyambutmu seperti biasa. Ketika kamu mencarinya di dalam rumah, ia pun tidak ada. Di halaman sekitar rumah juga tidak ada. Ibumu memberitahu bahwa anjing kesayanganmu itu tertabrak mobil dan tidak bisa ditolong lagi. Anjing kesayanganmu itu tergeletak, tidak bernyawa lagi. Teman bermainmu itu sudah mati. Sambutan girang yang biasa kamu dapatkan setiap pulang sekolah tidak akan pernah kamu temui lagi untuk selamanya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu ketika mengetahui anjing kesayanganmu itu sudah tidak bernyawa lagi? Ayo, ceritakan bagaimana perasaanmu. Dapatkah kamu membuat anjing itu hidup kembali? Tentu tidak bisa ya. Kalian pasti akan sedih ya melihat anjing kalian sudah tidak bernyawa lagi. Nah, pernahkah kamu merasa sedih, kecewa, atau mengalami penderitaan yang sangat berat? Kepada siapa kamu minta tolong ketika kecewa? Semua dari kita pasti pernah merasa kecewa dan pernah merasa sedih. Nah, biasanya ada yang minta tolong ke orang tua, ada juga yang langsung berdoa kepada Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan tadi, itu mengisahkan tentang Ayub. Ayub adalah orang yang berbudi luhur dan sangat kaya. Ayub tinggal di kota Uz.
Ia dan istrinya mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub selalu berdoa untuk keluarganya. Ayub adalah orang yang paling kaya dan terkemuka di negeri itu. Coba pikirkan, kambing dombanya 7.000 ekor, untanya 3.000, lembu 1.000, dan keledai betina 500 ekor. Tidak hanya itu, Ayub memiliki beratus-ratus pembantu laki-laki dan perempuan. Ia sungguh kaya. Meskipun begitu, ia tidak sombong. Ia sangat baik dan murah hati. Ia suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Ayub bahagia karena ia mengasihi Allah. Ia tahu dan sadar bahwa semua kekayaannya datang dari Allah. Ia tahu bahwa ia akan aman bergantung kepada Allah. Allah selalu menjaga dia, sebab itu ia sangat berterima kasih. Ayub sungguh saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan selalu menjauhi perbuatan jahat. Bahkan Ayub rajin berdoa memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Suatu ketika iblis mengatakan kepada Allah bahwa Ayub mengasihi Allah karena ia diberi kekayaan dan hidupnya selalu dimudahkan. Allah yakin akan kesetiaan Ayub kepadanya. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar mengasihinya. Dalam satu hari saja semua kekayaan Ayub dirampas dan para pembantu serta anak-anaknya mati dibunuh. Tentu saja Ayub menangis dengan sangat sedih, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Kemudian iblis mengatakan bahwa Ayub pasti akan mengutuki Allah jika kesehatannya diambil. Karena itu Allah mengizinkan iblis menyakiti Ayub, tetapi ia tidak boleh membunuhnya. Sahabat-sahabat Ayub mengatakan bahwa ia dihukum karena dosa-dosanya, tetapi Ayub tidak setuju dengan pendapat mereka. Walaupun ia jatuh sakit, diejek oleh teman-temannya, ditimpa banyak penderitaan, dan tidak mengerti apa sebabnya, ia tetap percaya kepada Allah dan kesetiaannya. Sementara itu penderitaan Ayub terus berkepanjangan. Hati Ayub sangat remuk dan sedih. Ia heran mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi. Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Ayub jadi penasaran dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ia membela diri di hadapan Allah dan berkata, "Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu." Ayub bergumul terus dengan penderitaannya. Namun Ayub sadar bahwa ia bukanlah siapa-siapa hingga ia berhak menggugat atau mempersalahkan Allah. Ayub menyesal dan mengaku keliru. Ia mencabut kata-katanya. Ia pikir bahwa orang yang diberkati Allah tidak mungkin kena musibah. Walaupun Ayub sempat marah dan menyalahkan Allah, ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang ia alami. Ia merasakan kasih yang besar dalam hatinya, karena Allah ada di sampingnya. Ayub berlutut, ia berdoa dan meminta supaya hatinya dihibur. Ia sangat tertekan dan menderita. Namun ia tetap berserah kepada Allah. Ayub berseru dan memuji Tuhan Allah. Katanya, "Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil lagi. Terpujilah nama Tuhan." Ayub tahu bahwa apa yang diberi oleh Allah semuanya adalah milik Allah. Ia hanyalah manusia biasa dan penuh keterbatasan yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan Allah. Ayub sungguh yakin Allah itu maha besar dan dapat melakukan segala hal. Oleh karena itu, Ayub hanya berserah dan bergantung kepada Tuhan. Sambil berdoa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan Allah. Setelah itu, Ayub diberkati oleh Allah. Allah membuat Ayub menjadi orang yang kaya lagi. Ia membuat Ayub lebih kaya daripada sebelumnya. Ternaknya 2 kali lebih banyak daripada yang dulu. Hartanya berlipat ganda. Allah memberinya
7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan seperti dulu. Allah memberkati Ayub karena Ayub mempercayainya bahkan tatkala kesusahan datang menerpa. Ayub tetap bergantung kepada Allah. Nah anak-anak, setelah kalian mendengar kisah Ayub tadi, kerjakanlah aktivitas berikut ini. Lengkapilah daftar jumlah anak dan harta kepunyaan Ayub sebelum dan sesudah penderitaan yang dialaminya, lalu dijumlahkan jumlahnya berapa. Diisi di dalam tabel, dikerjakan di buku tugasmu. Selanjutnya, kalian harus jawab pertanyaan berikut ini dan dikerjakan di buku tugasmu ya. Nomor 1. Apa saja penderitaan yang dialami oleh Ayub? 2. Bagaimana sikap Ayub ketika mengalami penderitaan? 3. Bagaimana perasaanmu jika menghadapi peristiwa seperti Ayub? Dikerjakan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, tema pelajaran kita kali ini adalah mengapa bergantung kepada Allah. Nah, tahukah kamu mengapa manusia harus bergantung kepada Allah di dalam hidupnya? Sejak awal kamu belajar di kelas 4, kamu sudah mendengar bahwa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang menciptakan manusia dan segala isi dunia. Hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah sajalah penolong yang setia. Manusia adalah makhluk yang sungguh terbatas. Dan karena keterbatasannya itu, manusia harus bergantung kepada Allah dan patuh kepadanya. Kisah Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup taat kepada Allah. Ayub menunjukkan sikap setia bergantung kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah ditunjukkan Ayub pada saat ia bahagia, juga pada saat ia sedih, senang, dan menderita. Allah menginginkan kita untuk meneladani sikap Ayub. Setiap saat dan waktu hanya bergantung kepadanya. Saat senang, saat susah, hanya mengharapkan kasih sayang Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang sanggup menyayangi dan mencintai kita dengan setia. Tuhan Allah penyelamat hidup kita. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Setiap orang yang bergantung kepada Allah akan diberkati. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.